Halo, perkenalkan nama saya Mahda Karina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita membahas persamaan dasar akuntansi, berikut ada struktur dasar akuntansi itu sendiri. Pertama, kita akan membahas terkait dengan identifikasi transaksi. Pada identifikasi transaksi, terdapat adanya penggolongan transaksi keuangan. Sebelum masuk ke penggolongan transaksi keuangan, apa itu transaksi keuangan? Transaksi keuangan itu sendiri adalah suatu peristiwa yang menyebabkan adanya perubahan dana dari perusahaan. Namun, perlu digarisbawahi, dalam transaksi ini tidak selalu melibatkan uang tunai. Ada juga yang menggunakan kredit. Karena apa? Karena dana dari perusahaan tersebut memang beragam, tergantung jenis perusahaannya. Kegiatan transaksi keuangan ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada transaksi keuangan internal dan ada transaksi keuangan eksternal. Pada transaksi keuangan, berdasarkan sumber transaksi dapat meliputi transaksi modal dan juga transaksi usaha. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak terkait dengan jenis-jenis transaksi keuangan. Yang pertama, transaksi keuangan berdasarkan pihak yang melakukannya. Dalam transaksi keuangan ini digolongkan berdasarkan siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada transaksi keuangan internal. Sebagaimana transaksi keuangan internal ini adalah transaksi yang terjadi secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Contohnya seperti penetapan pemakaian perlengkapan dan juga penetapan piutang tak tertagih. Yang kedua ada transaksi keuangan eksternal, di mana serangkaian transaksi ini yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan juga jalannya usaha. Untuk transaksi keuangan eksternal ini melibatkan dua pihak antara internal dan juga eksternal. Sebagai contoh, pembelian peralatan dan juga pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya ada transaksi keuangan berdasarkan sumber transaksi keuangan tersebut, di mana untuk transaksi keuangan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transaksi modal. Transaksi modal ini yang berakibat mengurangi atau menambah modal perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, sebelum kita membuat perusahaan, kita pasti harus mengeluarkan modal dulu nih. Pemilik dapat menambahkan modal dengan menyerahkan aset pribadinya dan juga jika memerlukan uang untuk kepentingan pribadi dapat mengambil uang atau barang dari perusahaan. Tapi hal ini hanya untuk perusahaan perseorangan. Yang kedua ada transaksi usaha. Transaksi yang dilakukan dalam rangka mendapatkan laba, di mana perusahaan selalu bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya, menerima pendapatan dari jual barang yang diproduksi, atau dapat imbalan atas jasa, dan juga membayar sewa kantor, serta transaksi lain yang merupakan kegiatan operasional perusahaan. Sekian untuk materi terkait dengan identifikasi transaksi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.